Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat Yusnirawan Anak Parit? Pada pertemuan ke-6 ini kita akan membahas tentang langkah-langkah penerapan MBS ya. Dan pada minggu lalu kita telah membahas tentang konsep MBS. Jadi pada kelanjutannya kita akan membahas kembali yaitu langkah-langkah penerapan MBS. Semoga sahabat-sahabat semua dalam keadaan sehat, diberikan kekuatan dan kesehatan dalam menjalani kehidupan ini dan berbahagia bersama orang-orang yang terkasih ya. Oke, sahabat-sahabat Yusnirawan Anak Parit, baik untuk mahasiswa yang sedang mengikuti perkuliahan manajemen berbasis sekolah atau para guru, pada masyarakat umum, kepala sekolah untuk menerapkan manajemen berbasis sekolah pada sekolahnya ataupun pada madrasahnya, ada langkah-langkah yang harus dilakukan dalam penerapan manajemen berbasis sekolah. Yang pertama, kita akan melihat apa alasan diterapkannya manajemen berbasis sekolah ya. Nah, berdasarkan keputusan Kementerian Pendidikan Nasional, ada beberapa alasan yang mendasari penerapan manajemen berbasis sekolah. Yang pertama yaitu dengan pemberian otonomi yang lebih besar kepada sekolah, maka sekolah akan lebih inisiatif dan kreatif dalam meningkatkan mutu sekolah. Nah, yang kedua, dengan pemberian fleksibilitas atau keluasan yang lebih besar kepada sekolah untuk mengelola sumber dayanya, maka sekolah akan lebih luas dan lebih lincah dalam mengadakan dan memanfaatkan sumber daya sekolah secara optimal untuk meningkatkan mutu sekolah. Kemudian sekolah lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi sekolahnya sehingga dapat mengoptimalkan dan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk kemajuan sekolahnya ataupun madrasahnya. Nah, yang keempat, sekolah lebih mengetahui kebutuhan lembaganya sendiri, khususnya input pendidikan yang akan dikembangkan dan didayagunakan dalam proses pendidikan sesuai dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik. Nah, kemudian yang kelima, pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sekolah lebih cocok untuk memenuhi kebutuhan sekolah. Nah, karena pihak sekolah lah yang lebih tahu apa yang terbaik bagi sekolahnya. Nah, yang keenam, penggunaan sumber daya pendidikan akan lebih efisien dan efektif bila mana dikontrol oleh masyarakat setempat. Kemudian yang ketujuh, sekolah dapat bertanggung jawab tentang mutu pendidikan masing-masing kepada pemerintah, orang tua peserta didik, dan masyarakat pada umumnya, sehingga sekolah akan berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan dan mencapai sasaran mutu pendidikan yang telah direncanakan. Selanjutnya, sekolah dapat melakukan persaingan yang sehat dengan sekolah-sekolah lain untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui upaya-upaya inovasi dengan dukungan orang tua peserta didik, masyarakat, pemerintah daerah setempat. Nah, sekolah juga dapat secara cepat merespon aspirasi masyarakat dan lingkungan yang berubah dengan cepat ya. Nah, sedangkan Nurholis memberikan pemahaman kepada kita, memberikan pengajaran kepada kita alasan untuk melaksanakan manajemen berbasis sekolah. Yang pertama yaitu
Sekolah lebih mengetahui kekuatan dan kelemahan, peluang dan ancaman bagi sekolah, sehingga sekolah dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk memajukan sekolahnya. Kemudian, sekolah lebih mengetahui kebutuhan sekolah. Kemudian, keterlibatan warga sekolah, masyarakat dalam pengambilan keputusan dapat menciptakan transparansi dan demokrasi yang sehat di sekolah. Nah, pemerintah mempunyai konsisten untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan. Nah, kegagalan dalam program-program peningkatan kualitas pendidikan sebelumnya karena manajemen yang terlalu kaku dan sentralistik ya. Jadi segala kebijakan itu kita sifatnya terpusat. Nah, sedangkan di daerah hanya menjalankan instruksi-instruksi yang diberikan oleh pusat. Nah, muncul pemikiran ke arah pengelolaan pendidikan dengan memberikan otonomi pendidikan yang memberi keleluasaan kepada sekolah untuk mengatur dan melaksanakan berbagai kegiatan, berbagai kebijakan sekolah secara luas. Ini memberikan wewenang secara utuh dan penuh kepada sekolah untuk meningkatkan sekolahnya secara mandiri dan bermutu. Nah, langkah-langkah penerapan MBS atau manajemen berbasis sekolah akan berhasil jika sekolah melakukan penerapan MBS itu melalui strategi-strategi. Nah, saya akan coba untuk memberikan sebuah pemahaman saya bagaimana kita itu menerapkan ataupun apa-apa saja strategi yang akan kita terapkan di sekolah dalam melaksanakan manajemen berbasis sekolah. Nah, yang pertama, sekolah harus memiliki otonomi. Terdapat 4 hal ya, yaitu dimilikinya otonomi dalam kekuasaan dan kewenangan, pengembangan pengetahuan dan keterampilan secara berkesinambungan, akses informasi ke segala bagian, dan pemberian penghargaan kepada setiap yang berhasil. Yang kedua, adanya peran serta masyarakat secara aktif dalam hal pembiayaan, proses pengambilan keputusan terhadap kurikulum yang akan dilaksanakan oleh sebuah lembaga pendidikan. Kemudian yang ketiga, kepala sekolah harus menjadi sumber inspirasi atas pembangunan dan pengembangan sekolah secara umum. Nah, kepala sekolah dalam manajemen berbasis sekolah berperan sebagai desainer, motivator, dan fasilitator. Kemudian yang keempat, adanya proses pengambilan keputusan yang demokratis dalam kehidupan dewan sekolah yang aktif. Nah, yang kelima, semua pihak harus memahami peran dan tanggung jawabnya secara sungguh-sungguh. Yaitu kepala sekolah berperan sebagai apa, guru berperan sebagai apa, siswa berperan sebagai apa, orang tua siswa berperan sebagai apa, masyarakat sekitar berperannya sebagai apa, dan pemerintah perannya sebagai apa. Yang keenam, adanya guidelines dari Departemen Pendidikan terkait sehingga mampu untuk mendorong proses pendidikan di sekolah secara efisien dan efektif. Nah, guidelines itu jangan sampai berupa peraturan-peraturan yang mengekang dan membelenggu sekolah. Nah, semestinya tidak perlu lagi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan MBS. Yang diperlukan itu adalah
rambu-rambu yang membimbing pelaksanaan ataupun penerapan MBS di sekolah. Nah, yang ketujuh, sekolah harus memiliki transparansi dan akuntabilitas yang minimal diwujudkan dalam laporan pertanggungjawabannya setiap tahun. Nah, akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban sekolah kepada semua stakeholder yang ada. Nah, penerapan manajemen berbasis sekolah yang ke-8 itu harus diarahkan untuk pencapaian kinerja sekolah dan lebih khusus lagi adalah meningkatkan pencapaian belajar siswa. Kemudian yang ke-9, implementasi diawali dengan sosialisasi dari konsep manajemen berbasis sekolah, identifikasi peran masing-masing pembangunan kelembagaan capacity building. Nah, kemudian mengadakan pelatihan-pelatihan terhadap peran barunya. Kemudian implementasi pada proses pembelajaran, evaluasi atas pelaksanaan di lapangan, dan dilakukan perbaikan-perbaikan jika ada yang kurang baik. Nah, itulah tadi langkah-langkah dalam penerapan manajemen berbasis sekolah. Nah, jadi sebelum kita melaksanakan ataupun menerapkan manajemen berbasis sekolah di sekolah ataupun di madrasah yang kita pimpin, maka kita harus memahami terlebih dahulu langkah-langkah atau strategi-strategi yang bisa diterapkan di sekolah kita untuk menerapkan manajemen berbasis sekolah. Oke, sahabat-sahabat Yusnirawan Anaparit, saya rasa dalam pertemuan yang ke-6 ini cukup sampai di sini dulu. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami dan bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya dalam langkah-langkah menerapkan manajemen berbasis sekolah, baik itu di sekolah maupun di madrasah. Saya Idris Nurwan Anaparit. Jika ada kata-kata yang salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.